Halo internet, selamat datang di Jurnal Batam. Di channel ini, kita berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari di Batam. Mulai dari biaya hidup, transportasi, sampai tempat tinggal. Nah, di video kali ini kita mau bahas satu topik yang sering banget ditanyakan. Apa sih plus minus tinggal di Batam tahun 2025? Kota industri yang dekat dengan Singapura ini memang terdengar menarik. Tapi tentu ada tantangannya juga. Yuk, kita bahas lebih dalam. Keuntungan pertama tinggal di Batam. Lokasi strategis dekat Singapura dan Malaysia. Lokasi Pulau Batam yang dekat dengan perbatasan menjadi rasanya kayak naik bus antar kota, tapi ke luar negeri. Akses jalan-jalan, kerja, atau belanja jadi gampang banget. Keuntungan kedua, upah minimum kota relatif tinggi dibanding kota lain. Nah, ini yang jadi daya tarik utama Batam. UMK Batam tahun 2025 tembus 4,9 juta rupiah per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding banyak kota lain di Indonesia. Artinya, buat pekerja di Batam, daya beli di sini relatif lebih kuat. Itulah kenapa banyak orang dari berbagai daerah datang untuk kerja di Batam. Plus yang ketiga, harga kendaraan lebih murah karena FTZ. Kalau kamu suka otomotif, tinggal di Batam punya satu keuntungan besar. Harga kendaraan bermotor jauh lebih murah. Kenapa bisa begitu? Karena Batam adalah kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Artinya, mobil dan motor di sini nggak kena bea masuk, PPN, atau pajak barang mewah seperti di daerah lain. Jadi, kalau urusan kendaraan, jelas Batam lebih ramah di kantong. Plus yang keempat, peluang kerja banyak di industri. Batam terkenal sebagai kota industri. Mulai dari pabrik elektronik, galangan kapal, hingga oil dan gas ada di sini. Buat fresh graduate, peluang kerjanya lumayan terbuka. Meskipun begitu, tentu persaingan tetap ada. Itulah kenapa banyak orang dari luar daerah datang ke Batam untuk mencari kerja. Keuntungan kelima, alam dan kuliner. Meski kota industri, Batam punya pantai, pulau kecil, dan seafood segar. Weekend santai nggak perlu jauh-jauh. Cukup keliling Batam sudah banyak pilihan. Sekarang kita masuk ke minus tinggal di Batam. Yang pertama, transportasi umum terbatas. Angkot memang ada, tapi jalurnya terbatas. Jadi mau nggak mau orang harus punya motor atau mobil sendiri. Minus kedua, macet mulai terasa. Dulu Batam lancar, sekarang di jam sibuk macet di pusat kota. Minus ketiga, lahan bukan milik pribadi. Ada sistem UITO dari BP Batam yang harus diperpanjang tiap puluhan tahun. Buat yang mau investasi rumah jangka panjang, ini jadi pertimbangan khusus. Minus keempat adalah soal ketersediaan air bersih dan listrik. Batam ini kota yang terus bertumbuh cepat secara populasi. Tapi sayangnya, kapasitas suplai air bersih dan energi listrik masih terbatas. Akibatnya, di beberapa daerah suplai air bisa mati mendadak, bahkan berhari-hari. Listrik pun masih suka padam, kadang berjam-jam, meskipun sekarang sudah lebih jarang. Untuk yang baru pindah ke Batam, kondisi ini bisa jadi tantangan tersendiri. Minus kelima, cuaca panas dan lembab. Kalau belum terbiasa, bisa terasa gerah banget.
tapi lama-lama terbiasa kok. Asal rumah ada kipas atau AC. Jadi, tinggal di Batam itu ada plusnya, ada minusnya. Tergantung kebutuhan dan kesiapan kita. Kalau suka kota yang dekat Singapura, biaya hidup oke, dan ada peluang kerja industri, Batam cocok banget. Tapi kalau nggak siap dengan WTO, transportasi terbatas, atau cuaca panas, mungkin perlu pertimbangan lagi. Buat banyak orang, Batam itu rumah. Ada plus minusnya, tapi tetap nyaman. Itu tadi gambaran plus minus tinggal di Batam tahun 2025. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita lain tentang hidup di Batam. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton Jurnal Batam.